Datang kembali bersama gue Fanny Mora Podcast. Dan hari ini gue berharap semua para pendengar podcast gue hari ini dalam keadaan otak yang benar, gak lagi diputusin pacar, dan pastinya masih punya duit dong buat makan hari ini, ya gak? Oke, podcast hari ini seru banget nih. Gue akan bawain bersama co-host gue Martin Bulldozer. Yoman. Jangan gitu lagi dong pembukaannya. Yoman, agak bass dikit, Bulldozer keluarin dong. Sedap. Oke ya, sekarang podcast hari ini kita mau lanjutin topiknya, temanya tuh sama dengan waktu yang pertama topik kita. Ya enggak? Karena, woi, jangan tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kemarin kan topik pertama kita kan ngebahas tentang artis cover yang udah mulai redup nih, udah mulai berkurang atau bahkan mungkin ada yang udah mulai mundur pelan-pelan karena dalam segi bisnis mungkin mereka bisa merugikan para penciptanya atau para penyanyinya. Oke? Ya, para pembuat karya lah ya gitu ya. Ya, yang pembuat karya lah. Sekarang pertanyaan terakhir kan kita bahas gimana caranya lo bisa tetap berkarya tapi tanpa lo harus menyalahi aturan atau melanggar aturan yang ada. Dan tetap bisa menghasilkan. Ya, yang penting kan hepeng alias duit, cetiau. Yoi. Jadi gimana caranya? Caranya gimana? Nah, komen dong di bawah biar kita bisa tahu. Enggak, kita lempar aja ke mereka gimana caranya. Kan kemarin kita disuruh lempar ke komentar. Cuman enggak ada kayaknya. Tapi ini kan caranya menurut pandangan kita ya. Ya. Ini versi kita, ya, versi kita. Fanny Mora. Lu panggil gua apa? Momo kan? Momo. Enggak pakai Gesya, Momo aja. Nah, kalau menurut gua sih nih, gimana cara tetap bisa berkarya? Balik lagi. Lu tujuannya berkarya buat apa? Kalau memang buat terkenal atau buat viral secara dadakan, jangan kayak kemarin viral terus ujung-ujungnya pidana, ngeprank pidana, ya kan? Yoi. Lu mau kayak gitu kan nggak mungkin dong para pendengar podcast hari ini. Nah sekarang gue sih menurut pandangan gue nih gimana caranya kita tetap berkarya? Caranya adalah balik lagi, tujuan lu berkarya buat apa? Buat duit atau cuma buat viral doang? Kalau tujuannya yang pertama buat viral doang, ya berarti lu harus kubur dalam-dalam. Bener gak co-host? Gimana menurut lu? Kubur dalam-dalam tujuan lu mulai menciptakan sesuatu tapi cuma buat terkenal doang, ya buat apa? Karena lu akan dilupain dengan cepat. Karena ketika lu cepat naik, lu akan cepat juga dilupain. Kalau menurut gue sih sebetulnya kalau cita-cita, kan namanya juga kita di karya seni ya. Kalau di karya seni kita ngomonginnya karya seni bukan cuma musik ya. Nah, banyak kan, luas. Nah, kalau kita ngomongin karya seni kan berarti kita harus mencintai karya seni yang kita buat, entah itu nyanyi atau main gitar, gambar atau apapun bentuknya gitu kan. Kita harus mencintai itunya dulu dibandingin terkenal atau dapetin duitnya. Nah, setuju nih gue sama Kenapa? Kenapa tujuannya jangan ke duit atau ke popularitas dulu? Karena lo akan membuat karya, kan nggak mungkin lo buat satu karya langsung booming. Iya. Iya kan tuh sama maksudnya. Sama aja kayak pencipta dongeng lah gitu, kayak dongeng. penyanyi aja kalau bikin album kan nggak mungkin semua terkenal dong. Iya. Kalau udah punya nama, apalagi belum punya nama kayak kita misalnya. Dongeng lah berarti kan. Ya berarti cara satu-satunya yang paling masuk akal adalah lo menciptakan banyak karya. Iya. Iya kan. Tapi kita boleh berharap dari misalkan kita ngeluarin 100 karya gitu kan. Iya. Dari 100-nya ada 1 atau 2 gitu kan, atau 5 yang akhirnya menarik perhatian masyarakat atau penonton atau pendengar atau penikmat karya lu lah. Iya, penikmat karya kita. Dan dari situ akhirnya kita mendapatkan popularitas. Iya. Bener gak? Ya, setuju nih sih gua. Akhirnya orang minta lagi, bikin lagi dong. Ya. Berarti kan dari 100 yang laku cuma 5 kasarnya. Bener gak? Ya, pastilah kemungkinan probabilitasnya itu persentasenya pasti nggak akan mungkin sebanyak 100 dong. Masa dari 199-nya laku, wah keren, gue harus belajar sama dia berarti. Betul. Ya kan di mana-mana pasti kayak gitu. Ya. Perbandingannya mungkin 10% atau 20%. Kita nggak ngomongin dongeng nih. Ya, kita ngomongin realita kehidupan yang berjalan sekarang nih. Nah, ketika misalnya ada 5 yang laku, yang orang mau dengerin atau apa yang berarti nikmatin. Kita ngomongin kontesnya musik nih. Ya, contohnya. misalnya ada yang mendengerin dari 5 karya kita. Ya. Meskipun nggak banyak. Mungkin cuma 100 penikmatnya. Penikmatnya. Tapi ada. Dari 100 itu kan ada beberapa orang, elah cuma 100 lagi yang dengerin. Iya. Ngapain gue capek-capek buat cuma 100? Iya. Nah, berarti
tujuan dia udah salah tuh. Mindsetnya Fondasinya udah dia, salah dong. ya mindset dia bukan buat menyenangkan yang 100 ini. Iya. Harusnya dia seneng Dia dong. malah peduli sama orang yang gak seneng malah. Iya, atau dia mencari sesuatu yang gak ada. Bisa Yang ada jadi. cuman ada di pikiran dia, karena dia pinginnya langsung yang dengerin 1 juta. Sedangkan dia lupa ada yang 100 yang suka. Iya, tapi dia nyari 1 juta yang nggak ada yang dongeng. Yang dongeng doang. Dongeng. Jangan banyak nanti copyright. Iya, kayak gitu benar gak? Benar. Dongeng sebelum tidur akhirnya. Ilusi doang dong. Ilusi doang. Cuman ada di pikiran kita doang kan kayak gitu. Ya. Ini kan di pikiran orang yang akhirnya membuat karya dan berharap dia mau dapetin popularitas. Ya. Setelah itu mau dapetin kekayaan. Jadi pinginnya ada di otak dia tuh, kalau gue populer ada yang minta tanda tangan. Ya, minta foto. Gue bawa koper atau apa gitu, ada yang ngebawain. Asik. Nah, gaya hidup seperti itu yang dia pingin capai. Berarti salah dong. Salah. Di mana-mana yang pada terkenal adalah memang dia mencintai apa yang dilakukan dulu. Pertama, Dia nggak peduli berapa yang dia nggak mikirin duitnya, dia nggak mikirin itu. Dia tahu itu akan bahkan dia nggak mikir Akibat. dia nggak mikir orang itu suka atau enggak dengan karya dia. iya, yang penting dia buat. Yang penting dia suka dengan apa yang dia buat. Iya, yang penting dia buat aja kan. Mm-mm. Nah kayak gitu. Kayak misalkan gue kasih contoh kayak misalnya The Bodos gitu kan. Oke, channel lu nih. Iya. Dia promo juga di channel gue. Misalkan ngomongin The Bodos. The Bodos itu kan channelnya segmented banget. Ngomongin narkoba, Iya. napi. Ya, nggak semua orang berani. Nggak semua orang berani dan nggak semua orang mau dengerin. Tapi kita tetap buat karena kita pingin ngomongin itu. Oh gitu. Kita nggak peduli. Berarti balik lagi dong, tujuan lu berkarya untuk bikin The Bodos itu kayak gimana? Iya, Balik lagi ke lunya. betul. Nah dari situ kalau kita memang mencintai apa yang kita kerjakan, kita akan buat terus. Iya. Karena kita mencintai. Ada yang nonton 10, ada yang nonton 20. Karena fokusnya bukan ke duitnya dong. Ada yang nonton 100, ada yang komen, ada yang like. Itu udah buat kita seneng. Oke. Iya kan, itu udah buat kita seneng. Dan Iya, akhirnya iya. kita buat terus kan. Sampai akhirnya tanpa lu sadar ini semakin lama semakin membesar nih. Semakin membesar, semakin banyak yang suka, semakin banyak yang ini. Akhirnya Virusnya udah mulai iya, menyebar. virusnya mulai menyebar dan akhirnya ada nilai ekonomi yang kita dapetin. Jadi lu sekarang udah endorse nih. Kalau endorse mah udah banyak kan, udah Asik. bodos kan. Belah gua aja dikit. Iya. Tapi kan itu semua bisa berjalan. Itu kita ngomongin baru yang, ya The Bodos itu kan masih di bawah 100.000 kan ya. Belum ngomongin yang udah 1 juta, Iya. 2 juta. Berapa lama dia capeknya gitu Iya. untuk ngebangun channelnya sampai segitu. Benar-benar. Jangan orang pikir bikin channel YouTube itu gampang ya. Mm-mm. Karena butuh proses yang sangat panjang. Iya. Gue setuju sih kalau itu. Itu kalau kita ngomongin YouTube, tapi kalau kita ngomongin karya gitu kan, Ya. ya banyak gitu kan. Jadi ya poinnya menurut gue gimana caranya, ya harus Berarti ngikutin dia harus buat prosesnya. terus aja ya. Buat terus. Itu yang pertama sih menurut gue. Benar-benar. Jadi tujuannya harus jelas dulu. Mau dapetin duit, kalau tujuannya mau dapetin duit sama mau populer, lebih baik lo kubur cita-cita lo dalam-dalam. Ya. Karena lo nggak akan sampai sedikit pun sampai dengan apa yang ada di ilusi otak lo itu. Ya, kalau tujuannya yang tadi itu yang lo sebutin. Kalau memang tujuannya memang karena dia mencintai apa yang dia lakuin, duit pasti ngikut dong. Pasti ngikut. Itu cuman akibat tinggal nunggu aja. Mungkin 3 tahun, 5 tahun. Kayak Didi Kempot almarhum. Bener-bener gue setuju tuh. Karena Om Didi Kempot itu kan memang prosesnya lama banget, gila men. Lama banget. Cuy, dia ngamen udah berapa lama. Yoi. Sampai dia diusir sama keluarga sendiri. Iya. Ya elah, ngamen depan rumah gue. Udah tau nih rumah saudara lu pakai ngamen tempat rumah gue. Sampai segitunya gitu. Sampai akhirnya sekarang terakhir ini kan gue juga pas denger beritanya pas meninggal Didi Kempot ya gue kaget juga kan dia lagi naik-naiknya. Gila loh. Dia aja bisa mengumpulkan donasi sampai 7,6 miliar kalau dia nggak punya pengaruh besar. Tapi kan tuh butuh waktu berapa lama dia bangun karir dia. Iya, sampai orang-orang benar-benar mencintai dia ya. Iya, sampai jadi hero orang sebutan kalau Iya. di luar negeri ya. Karena memang dia suka dengan menyanyi, nyiptain Iya. lagu. Apalagi segmented Jawa. banget. Jawa kan ya. Kayak Gak sampai- semua orang ya. Dulu kayaknya nyanyi lagu daerah kayaknya malu gitu ya. Tapi sekarang milenial aja nyanyi Jawa tuh keren. Iya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia tetap mencintai apa yang dikerjakan. Dan nikmatin prosesnya gila lu men. Iya, bisa Berapa puluhan tahun. Dia berkarya itu 30 tahun cuy. Iya, 30 tahun kan memang udah asam garam lagi gitu Iya, ya. iya. Diusir orang apa itu kan orang nggak akan melihat prosesnya. Iya, iya. Kayak Orang- gitu kan ya, maksudnya benar-benar. poinnya yang pertama tujuannya dulu. Iya. Tujuannya lu memang buat duit atau popularitas yang pertama, atau lu yang kedua memang lu mencintai apa yang lu lakuin tadi yang kita bilang. Karena
Gue sih keinget waktu ini loh, yang lu tau nggak, yang kontes-kontes luar negeri tuh, yang ada anak kecil, kayak sih kids gitu sih kayaknya. Dia masih umur 12 tahun apa ya? Terus dia main ukulele, lu tau gak namanya siapa? Yang main ukulele, dia di kamar. Oh, Jadi iya. sepanjang di audisi sampai di ke final, dia gak pernah bawain lagu orang. Bawain lagu sendiri. Oh iya. Iya, siapa iya. tuh namanya gue lupa. Lu Lupa bisa tulis di komentar nih kalau yang tahu, ya kan? Gue lupa namanya siapa. Yang penting dia ajang pencarian bakat di luar negeri, ya nggak? Dia main ukulele di kamar doang. Cewek kan? Bener, Iya. cewek. Dia main ukulele di kamar, ciptain lagu sendiri. Sampai emaknya ngeliat, gila nih anak gue kerjaannya main gitar, kan gitar, main ukulele mulu di kamar, ya kan? Dia seperti apa ya, kayak minder gitu ya, kayak nggak ada temen gitu. Iya. Akhirnya dia meluapkan apa yang disukai, Apa yang dia rasakan lewat apa yang ukulele dirasakan itu. lewat dia ciptain lagu. Gila, lu umur belasan tahun nyiptain lagu cuy. Entah lagunya yang kayak gimana, tapi kan dia seenggaknya buat. Sampai akhirnya dia didaftarin untuk ikut kontes itu tadi, audisi nyanyi. Sampai akhirnya si Simona juga kaget gitu, ini lagu siapa? Ini lagu gue. Wah, gila akhirnya. Nah sama anak kecil aja memang pertama harus mencintai apa yang dilakukan dulu kan. Dia gak peduli lagunya itu disukain orang atau lagu-lagunya itu ada yang nikmatin atau enggak. Tapi seenggaknya di kamar dibikin aja sampai akhirnya dia bisa menang. Duit akhirnya ngikut. Iya benar. Kayak gitulah. Kayak gitu kan kita bayangin dia main ukulele dari umur berapa tahun ya katanya. Dari umur 4 tahun apa ya. Sampai dia akhirnya di rumah jarang gak punya temen gitu kan. Dia akhirnya di kamar cuma bikin lagu, main ukulele udah. Dan akhirnya dia memberanikan diri ikut karena dimasukin audisi. Nah luar negeri aja begitu ya kan. Persaingannya kurang gede apa coba di luar negeri. Ya berarti ya intinya kalau lu pengen bukan lu pengen sih, maksudnya kalau lu pengen capai sesuatu yang lu mau, ya lu harus nikmatin prosesnya, lu harus menghargai setiap proses yang harus lu lewatin. Iya karena semuanya nggak ada yang instan kan. Mm-mm. Itu kita baru di motivasi kitanya dulu kan. Iya, ini belum pribadi. cara nih. Iya belum Masih cara tujuan nih. Belum teknis ya. Iya. Baru di mentalitasnya dulu, mentalitinya. Iya. Kita nggak ngomongin teknis, mentalnya dulu dibenerin sama mindsetnya. Mentalitasnya dulu, itu mentalitas yang pertama kan. Mentalitas yang kedua Lebih ke teknis, kan kalau pertama kan mental, kedua baru ke teknis, kita lebih ke cara. oh Iya dong, karena kan mentalnya dulu dibenerin. Karena ngomong-ngomong mental nih, gue kan dulu pernah ikut audisi juga nih Ozer. oh gitu. Iya, sampai 2 kali, 3 Gagal kali. ya? Iya, tentu. Nggak usah sebutin kali ya, namanya ikut apa, yang jelas ikut audisi nyanyi yang lumayan terbesar di Jakarta. Dan gue cuma tahap ya elah, baru tahap kedua lah. Karena memang mental gue salah, karena gue pengen terkenal doang gitu. Ternyata ya bener yang kita omongin barusan, lu harus kubur dalam-dalam deh. Kalau memang tujuan lu cuma buat terkenal doang, lu gak akan pernah capek ke titik itu. Cuman ketika lu, ya gue relate ke diri gue sih waktu gue ikut audisi itu, gue aja nyanyi jarang. Maksud gue tiba-tiba karena gue dengan pedenya belagunya gue ngerasa suara gue oke, gue memberanikan diri, ternyata gak masuk. Ya meskipun ada beberapa orang yang emang pingin jadi artis gitu kan. Nah, Dan akhirnya bisa gitu. Capai. Tapi kan dia tetap ngikutin prosesnya. Dan prosesnya pasti nggak cuman berapa minggu langsung jadi. Iya. Iya kan? Pasti dia juga bertahun-tahun. Cuman mungkin karena di dalam pikirannya dia pengen jadi artis, pengen jadi artis gitu kan. Tapi sebetulnya tetap proses juga intinya. Iya. Sama aja kayak Raffi Ahmad, kalau gue denger kontennya tuh, ya dia tetap casting juga dulu. Nyari agensi dari satu ke satu yang lain supaya dia bisa ikutan jadi foto model doang, belum jadi apa-apa kan, belum ditolaknya, belum dimintain duitnya, wah banyak lah yang dia lewatin yang orang nggak tahu. Betul. Karena orang taunya cuma ya sekarang dia kenal dan lain-lainnya gitu. Jadi intinya pertama apa tadi? Co-host benerin dulu tujuannya, mentalnya dulu dibenerin, baru kedua teknisnya. Karena kan kita ngomongin masalah cover musik, ya kalau memang passion lu di musik, main gitar atau nyanyi, baru yang kedua lu ngomongin teknis, lu apa yang mendukung supaya karya lu bisa diterima orang. Misal lu kalau lu main gitar, ya berarti lu harus beli gitar yang lumayan cukup mendukung dalam kemampuan lu gitu kan. Kayak Alif Bata, bener gak? Gila, kurang jago apa tuh orang bisa sampai kaki bisa main gitar loh, kaki lu bisa main gitar. Lu bisa gak main gitar? Nggak bisa gue. Pakai kaki apalagi? Bener kan, lebih susah. Kamu bisa dimain pakai kaki? Dia kan waktu itu bisa ada pakai jempolnya. Oh. Nahan itunya kayak pas nahan kuncinya apa ya?
Oh nggak tahu, gue nggak ngeliat kali itu. Gila. Tapi maksud gue memang kalau kayak Ali Bata itu kan dengan kesederhanaan dia cuma pakai smartphone gitu kan. Pokoknya dengan segala kesederhanaan dia, cuman teknisnya emang tinggi gitu kan. Tapi memang dia Berbakat. berbakat. Walaupun dia cover sebenarnya. Iya, karena Cover melodi. bakat dia, terusnya dia konsistensi gitu kan untuk bikin video. Iya, Udah iya. tuh ketemu dua, ya akhirnya sampai musisi luar negeri gitu kan, sampai di react sama youtuber luar negeri juga gitu kan. Sampai karyanya sampai di-upload orang ya buat dapat keuntungan. Iya, padahal sebenarnya dia pakai gitar yang nggak mahal harganya kayak punya artis-artis juga Iya. gitu kan, yang Tapi sampai puluhan bakatnya- juta. Tapi bakatnya ngelebihin sama artis-artis itu. Melebihi harga gitar-gitar yang artis Gitar-gitarnya, itu. betul. Kayak gitulah ya. Jadi sebetulnya untuk secara teknis ya, sebetulnya kita nggak harus punya alat yang mahal. Ya. Yang terpenting dari diri kita mau buat dulu aja. Yang penting adalah kita maksimalin apa yang kita punya. Misalkan gitaris, ya kan? Nggak harus kita langsung, untuk bisa terkenal harus pakai gitar yang harganya 10 juta, 20 juta gitu. Enggak, lu mungkin bisa beli gitar yang standarisasinya yang penting suaranya bagus, misalnya Yamaha yang harganya 1 juta atau berapa gitu kan. Ya. Atau Yang gitar 1.200.000 juga udah oke kok. Iya, atau gitar yang lokal tapi menurut lo suaranya oke gitu kan. Ya Iya. lu bisa pakai. Yang penting lo buat dulu. Dan lu maksimalkan apa yang lu punya dan Ada yang smartphone pakai smartphone aja. Ya udah ada buktinya kan kayak Ali Bata. Terus kalau misalnya Iya, lo iya. nyanyi, ya berarti lo butuh mikrofon. tahu. Iya, betul. Mikrofon sekarang kan banyak yang murah-murah tuh kayak BM800 lah apa ya kan. Iya. Nah, terus lo juga harus paham teknisnya seperti apa, teknik nyanyi, ya kan? Terusnya teknik rekaman, recording. Ya. Kalau memang lo belum bisa bayar gitu kan, lo harus bisa ngerjain sendiri. Benar-benar kadang edit semua suara yang fals yang mana lu bisa memaksimalkan alat yang lu punya. Kayak gitu. Kalau misalkan lo sukanya jadi vlogger, Ya, ya berarti memang lu harus nyiapin duit buat transport. atau mungkin ya kan nggak harus vloggeran, nggak harus jalan-jalan kan. Iya, Atau kayak iya, Deddy iya. Corbuzier, lu bisa bikin podcast atau cuman ngobrol aja, bahas apa. Yang penting lu mau ngelakuin segala sesuatu yang lu senengin dulu, Iya. gitu kan. Hasil Yang pasti ngikut ya. Yang penting Tapi lu kita nggak tahu kapan Iya. hasil itu akan menghampiri. Teknis sih menurut gua, lu bisa belajar segala apapun kan sekarang tentang teknis. Medianya banyak ya. Di Google, di YouTube, banyak lah. Selama memang lo ada niat buat belajar, pasti lo ketemu caranya. Bener, sedap. Bener nggak? Host gue pinter banget nih. Gila lu Iya. Nah, apalagi sekarang ada smartphone gitu kan. Ya. Smartphone itu bisa lo jadiin kamera, bisa buat video, ya kan, bisa juga Bisa buat dimaksimalin apapun lah ya. bisa buat lo nyari informasi juga tentang hal-hal yang lo butuhin sebetulnya dari cuman pakai smartphone. Iya. Bahkan sekarang smartphone orang bisa jadi mata pencarian ya. Apapun bisa didapetin asal lu mau belajar lah intinya ya. Yang penting mau belajar. Kalau teknis sih menurut gua Masih bisa dipelajarin. masih bisa, kalau skill masih bisa dipelajarin. Ya, tapi kalau masalah mental mindset dan Nah, lainnya, mental sama mindset ini ya itu harus dibentuk pelan-pelan harus nih. harus dibentuk pelan-pelan dan memang elunya harus paham dulu gitu. Iya. Wah, ini kayaknya tema kali ini agak berat juga nih, Bulldozer ya. Sebetulnya sih nggak berat kan? Iya, Simple soalnya sebetulnya. nggak ada skill loh soalnya. Iya, soalnya simple kan sebetulnya. Bukannya berat sih menurut Iya gua. sih. Yang susah itu kan ngelaksanain. Nah, yang susah adalah ngelakuinnya, tindakannya. Karena nggak semua orang bisa ngelakuinnya, apalagi konsisten gitu kan. Benar, setuju kalau itu Nah, gua. sedangkan cerita semua orang yang sukses, entah itu Sule, Raffi Ahmad, Baim, siapapun gitu ya kan, Deddy Corbuzier, itu dia melakukan konsistensi selama 20-an tahun gitu. Iya. 20 Cuman hasilnya baru tahunan kelihatan gitu. sekarang. Iya, hasilnya baru kelihatan di beberapa tahun, 5-10 tahun terakhir gitu kan. Kita nggak tahu tuh 15 tahun yang lalu dia jadi apa kan, apa yang dilakuin, apa yang dia kerjain selama itu. Ya kalau kita nonton Deddy Corbuzier dulu kan kita ngelihatnya matanya hitam kayak habis ditampolin, kepalanya botak kayak lampu taman, ya kan? Pakai jubahnya hitam, sulap. Sekarang, Gombrong lagi. iya sekarang badannya berotot, jadi father of YouTube, Wih, YouTuber yang udah 8 juta subscriber kan 8,9. beralih gitu. Iya kan beralih image-nya mau mencoba hal yang baru. ya, dan Itu berhasil sekelas dia. membuktikan ya. Iya.
itu sekelas dia loh. Iya. Ya kan, apalagi kita yang kasarnya bukan Siapa-siapa. siapa-siapa. Berarti kita juga harus mau belajar jadi gelas kosongin terus kan gitu ya. Iya, biar kita dapat informasi yang baru, kita masuk, kita terima. Ya, berarti kita mau lakuin aja sih ya. Iya, jadi jangan batu dah. Jangan batu, kayak siapa? Kayak banyak kan orang sekarang kayak gitu ya, batu kan. Pinginnya Iya, pokoknya karena gini gitu. mungkin mereka berpikir mereka udah tahu segalanya, padahal mereka nggak melakukan segalanya. Iya, karena kalau lu udah melakukan segalanya pasti ada hasilnya. Iya dong, cepat atau lambat. Cepat atau lambat pasti. Kalau lu udah melakukan segalanya yang dibutuhkan untuk lo lakukan, pasti akan ada hasilnya. Besar kecilnya hasil itu kan relatif ya. Iya. Kadang kalau Menurut kita gua ngomongin besar, tapi 30 menurut juta buat Dedi bilangnya kecil ya. 30 juta mah kecil buat gue gitu Iya. kan, relatif kalau besar Benar-benar. kecil. Oke, gila. Hari ini kita banyak belajar nih, ya gak? Tentang hak cipta dan bagaimana caranya buat kita tetap bisa berkarya tanpa menyalahkan aturan. Iya. Bukan menyalahkan, menyalahi. Yoi, jadi kesimpulannya apa itu? Kesimpulannya Gimana tuh? jadi intinya ya apapun pekerjaan ataupun karya ataupun seni yang lu punya, yang lu pengen ciptakan, ya balik lagi mental lu harus dibenerin dulu sama mindsetnya. Karena ketika itu udah bener, tujuannya kan itu kan mental masalah sikap. Bagaimana lu cara berpikir, gimana cara lu merespon tujuan lu, hidup lu, dan itu kan tertuang dalam satu mental. Nah, mental lu mau dibentuk seperti apa, atau lu mau belajar atau enggak, itu kan gak bisa diajarin, bener gak? Tapi lu bisa dibentuk kayak gitu. Jadi intinya apapun yang lu mau lakuin, yang mau lu dapetin, ya yang terpenting adalah pondasi lu yang mau lu bangun itu dalam diri lu itu apa. Bukan sebatas uang doang. Tapi lu pertama lu harus mencintai apa yang lu lakuin, apapun pekerjaan lu, apapun seni yang lu kuasain saat ini. Sedap. Ya sama, kedua teknis. Nah, lu harus diimbangin. Ketika lu udah mental lu udah bener, mindset lu udah bener, baru udah tuh teknis. Ya lu harus belajar banyak lah. Dalam segi hal apapun. Yang menyangkut mendukung kapasitas lu yang lu pengen dapetin. Ya udah itu aja kali ya. Yoi. Selama-lama, ya kalau lu mau subscribe silahkan, lu mau share silahkan. Tapi yang penting sih tombol loncengnya lu nyalain aja. Jadi lu bisa deket podcast yang terbaru kita setiap hari. Dan kalau lo punya komen apapun, lo bisa komen, bisa like juga ya kan? Atau lo mau komenin tentang apa yang jadi pemikiran kita, podcast kita hari ini. Atau juga mungkin lu bisa gak setuju komen. dengan apa yang kita omongin. Bisa silahkan. juga, terserah, bebas. Gue demen malah. Yoi. Biar rame aja kalau komentar. Iya. Yaudah sampai sini aja podcast kita hari ini, Martin Bulldozer. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bukan video dong. Pulang. Alah. Oke, kalau gitu sampai sini aja podcast kita hari ini bersama co-host gue Martin Bulldozer. Yo, man. Dan bersama gue Fanny Mora. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Cuy. Cuy sih, cus. Cus.